الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, tauladan kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang Allah anugerahkan rezeki terbaiknya. Dari berbagai aspek Allah anugerahkan rezeki yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hartanya 1217 kg emas. Kira-kira 1,2 triliun. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rezeki itu mampu berinfak lebih besar lagi, 1251 kg emas. Ditambah dengan wakaf Nabi itu 15 bidang tanah, yang masing-masing bidangnya itu tidak kurang dari 25 kg emas. Luar biasa rezeki yang diberikan Allah kepada Nabi, dan beliau memberikan contoh dari rezeki itu diinfakkan untuk jalan Allah lebih besar lagi. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini saya mengajak kepada kita semua, kepada khatib dan jamaah sekalian, marilah kita buka pintu rezeki Allah yang penuh dengan berkah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam istilah Arab ada ungkapan yang terkenal namanya al-barakah fi bukuriha. Keberkahan itu ada di pagi hari. Pepatah Jawa juga mengatakan rezekinya hilang di patok ayam. Sebetulnya maknanya sama, cuma budaya kita itu budaya alam. Budayanya sangat kental dengan alam, ya. Maka yang dibicarakan dipatok ayat. Kalau Arab itu dikenal budaya Islami, maka ungkapannya adalah berkah, gitu ya. Keberkahan itu ada di pagi hari. Senada dengan itu, satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang sholat subuh, Siti Fatimah putrinya yang sangat ia cintai masih tertidur. Lalu Nabi bangunkan dan Nabi berkata, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari." Jadi kalau kita ingin penuh dengan rezeki, subuh jangan kesiangan, kira-kira begitu. Syukur-syukur tahajud, sholatul lail, qiyamul lail. Insyaallah rezekinya akan luar biasa. Mengapa Nabi begitu banyak rezekinya itu tadi? Di antaranya salah satu resepnya adalah bangun pagi. Apa itu rezeki? Para ulama mendefinisikan rezeki kullama tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu lak, sawa'un kana malbusun aw mat'umun, hatta az-zawjah rizqun, al-aulad wal banat rizqun, was-sihah was-sam'u wal 'aql.
wa ma ila dzalik. Segala sesuatu yang bisa bermanfaat tapi hal tersebut boleh menurut Allah, itu rezeki. Bermanfaat dan boleh menurut Allah. Mau pakaian, mau makanan, istri adalah rezeki. Anak-anak rezeki, kesehatan rezeki, pendengaran rezeki, air rezeki. Bahkan di zaman nanti katanya perang dunia itu akan terjadi dalam rangka memperebutkan air. Perang itu bukan lagi memperebutkan macam-macam, tapi akan memperebutkan air. Tatkala manusia jumlahnya, populasinya sudah sangat banyak. Jadi rezeki itu macam-macam. Ada yang mengatakan rezeki tertinggi adalah kesehatan, yang terendah adalah uang. Tapi itu agak ekstrim ya. Ada juga yang mengatakan rezeki itu bukan hanya uang, jadi sama, uang perlu, sehat juga perlu. Karena kalau sehat tidak ada uang bisa sakit juga. Gitu. Ada uang tidak sehat juga nggak ada gunanya, jadi sama. Segala macam yang bisa kita manfaatkan, tapi itu boleh, itu adalah rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama membagi rezeki ada yang tampak dan ada yang tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Bahwa semua manusia, binatang itu ada rezekinya. Jangan khawatir. Tapi wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fil rizqi, tapi Allah telah menentukan si ini banyak, si ini sedikit, si ini sedang. Ada yang Allah luaskan rezekinya, ada Allah sempitkan rezekinya. Maka semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak rezekinya harus ingat kepada mereka yang kebetulan rezekinya kurang banyak. Karena Allah, semuanya karena Allah. Bukan karena kita. Bukan karena kita, bukan karena kerja kita, bukan karena kepintaran kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan sejak kita 4 bulan dalam kandungan udah jelas rezeki kita. Allah tuliskan 4 hal, diantaranya adalah rezeki. Tapi meskipun begitu kita harus tetap mencari rezeki. Karena Allah juga menyampaikan dalam firman-Nya, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Gitu. Jadi kita itu diwajibkan mencari rezeki. Fa idza qudiyatus shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Itu. Kita wajib mencari rezeki, tapi Allah menyampaikan juga bahwa kita dalam mencari rezeki itu harus dengan cara yang baik, dengan cara yang manis. Mencari rezeki itu jangan dengan cara-cara yang kotor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit thalab. Tuh. Bermanis-manislah dalam mencari rezeki. Orang Allah sudah pasti kok akan diberikan rezeki. Enggak usah sikut-sikutan gitu ya satu dengan yang lainnya. Bermanis-manislah, berindah-indahlah dalam mencari rezeki. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tapi kadang-kadang kita lupa mencari rezeki itu hanya yang kita pahami ya harus sesuai dengan usaha-usaha real. Berdagang baru kita dapat rezeki, itu kan. Bekerja baru kita dapat rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak jalan rezeki. Bukan hanya dengan cara-cara yang natural, ada banyak hal. Misalnya sholat wajib tepat waktu, itu juga adalah cara menggapai rezeki.
zikir, istighfar, bertaubat, itu juga adalah pintu mencari rezeki yang barokah. Doa kedua orang tua, yang masih ada orang tua itu adalah pintu rezeki. Bangun pagi sebagaimana tadi, takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sedekah. Maka Nabi hartanya lebih banyak yang disedekahkan dibanding yang dimiliki. Yang dimiliki pun ujungnya disedekahkan juga. Silaturahim, ini juga rezeki, baik online maupun offline kalau sekarang ya. Tidak bisa offline ya online. Hijrah di jalan Allah adalah pintu rezeki yang barokah. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tetapi pindah perbuatan dari yang buruk kepada yang baik. Haji dan umroh itu juga pintu rezeki. Maka tidak sedikit orang pulang haji dan umroh malah tambah kaya. Bertawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah juga adalah rezeki. Kasih sayang kepada yang lemah, yang membutuhkan, yang miskin, kita sayang kepada mereka, itu juga adalah pintu rezeki yang barokah. Berdagang juga adalah rezeki. Dan yang terakhir, menikah juga adalah pintu rezeki yang barokah. Jadi ternyata untuk mendapatkan rezeki itu tidak hanya bekerja, tidak hanya berdagang, walaupun ada hadis 90% rezeki dari berdagang. Tapi tidak hanya berdagang. Kalau ingin rezeki yang barokah tadi banyak sekali. Takwa kepada Allah, menjalankan tuntunan-tuntunan Allah itu adalah bagian daripada mencari dan menggapai rezeki yang barokah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rezeki yang barokah, sehingga rezeki itu akan memberikan kedamaian dan juga akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bidolatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.